Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang terhormat mata kuliah pasar modal dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama ada Oktavia Indriani dengan NIM 10 12010. Yang kedua ada Berliana Klosta 10 12011. Yang ketiga ada Ferry Adi Pramdita dengan NIM 2020 Yang keempat ada Lutfiana Dian Novitasari dengan NIM 2020 Yang kelima ada Vanessa Mutiara Cahyani dengan NIM 2020 Yang keenam ada Putri Dwi Lestari dengan NIM 2020 Yang ketujuh ada Rizky Amalia Sufa dengan 2020 Yang kedelapan ada Lisa Nurul Humaidah dengan NIM 2020 mengenai teori efisiensi pasar modal. Yang akan kami bahas dari materi teori efisiensi pasar modal yaitu yang pertama ada pengertian efisiensi pasar modal, yang kedua finansial, yang ketiga lembaga keuangan dalam efisiensi pasar modal, yang keempat tingkat efisiensi pasar, efisiensi dan strategi investasi, dan yang keenam ada implikasi hipotesis pasar yang efisiensi. Selanjutnya oleh rekan saya. Pengertian efisiensi pasar modal. Pasar yang efisien ini secara detail dapat didefinisikan dalam 4 macam kategori. Yang pertama, efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Hal ini bermula karena banyak sekuritas yang kurang benar. Kedua, efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Dalam hal ini, pendapat Fama 1976 menyatakan bahwa suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Ketiga, efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Beaver 1989 memberikan definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada distribusi pasar yang dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Dan yang keempat, efisiensi pasar berdasarkan proses dinamik. Transaksi di pasar modal memungkinkan terjadinya yang dimaksud dengan asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Dengan adanya asimetrik informasi ini menyebabkan emiten yang benar-benar menawarkan sekuritas yang terlalu rendah oleh investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terbentuknya pasar finansial. Yang pertama, alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien menerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang di suatu sekuritas. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat tersebut murah. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai kesimpulan yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien.
Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Harga dari informasi mahal dan terdapat akses dan tidak seragam terhadap suatu informasi yang sama. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku individual yang lugas dan tidak canggih. Next. Terbentuknya Pengujian efisien. Ide dari pasar efisien atau HPE atau Efficient Market Hypothesis atau E170 membagi pengujian efisien pasar menjadi 3 kategori menurut bentuk-bentuk efisien pasarnya, yaitu pengujian-pengujian bentuk lemah atau work from test, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Pengujian-pengujian bentuk setengah kuat atau semi-strong from test, yaitu seberapa cepat harga sekuritas memfleksifikasi informasi yang test, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat sekuritas. Yang keempat, return dari reksadana. Jika reksadana ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Jika memang hal ini terjadi, yaitu reksadana dapat mengorek abnormal return yang berlebihan. Kemungkinan manajer reksadana mendapat informasi privat yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya akan di saya. Yang kelima, anomali pasar. Jones mendefinisi anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampak yang bertentangan efisien. Anomali kalender merupakan salah satu dari beberapa anomali pasar yang mengganggu hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Hartono mengatakan bahwa pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Anomali atau keganjilan yang terdapat di pasar modal dapat diakibatkan oleh adanya pengaruh hari dan bulan di dalam kalender. Beberapa penelitian menemukan anomali sebagai berikut. Yang pertama, efek hari dalam minggu. Yang kedua ada efek Senin. Yang ketiga, efek Rabu. Yang keempat, efek Jumat. Yang kelima, efek akhir minggu. Yang keenam, efek hari libur. Dan yang ketujuh, efek bulan dalam tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Slide. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan, aset non-finansial atau aset real. Yang pertama, aset keuangan yaitu uang, utang negotiable berupa obligasi, promise, commercial paper, dan tabungan dan deposito berjangka. Yang kedua, aset real. Real di luar aset finansial antara lain real estate, logam mulia, dan barang koleksi. Next. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakaian jasa keuangan. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Contoh dari lembaga keuangan adalah bank, manajemen fund, reksadana, kredit, bank investasi, dan pegadaian.
dijelaskan oleh rekan saya. Tingkat efisiensi pasar modal. 1. Efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form efisiensi. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form efisiensi. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika tidak hanya mencerminkan harga-harga lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi dipublikasikan yang berasal dari berbagai sumber. 3. Efisiensi pasar bentuk kuat menunjukkan suatu keadaan di mana harga-harga saham tidak hanya mencerminkan suatu informasi, tapi juga mencerminkan informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental mengenai perusahaan dan perekonomian. Hubungan konsep efisiensi dengan investasi. Secara umum ada 2 jenis strategi investasi, yaitu strategi didasarkan pada 2 hal, yaitu 1. Keyakinan investor terhadap keberadaan efisiensi pasar modal. 2. Tingkat preferensi risiko yang berani ditanggung oleh investor. Skelton 1988 membedakan 2 jenis strategi tersebut dalam 3 aktivitas yang dilakukan investor, yaitu membentukkan portofolio, perdagangan sekuritas, dan pengawasan portofolio. Selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya yaitu adanya pasar modal yang efisien. Seperti harga pada pasar modal efisien sudah mencerminkan seluruh informasi yang relevan dan ada di pasar modal, sehingga sulit untuk mengalahkan pasar dan mendapatkan abnormal return secara konsisten pada horizon investasi tertentu. Ya, selanjutnya strategi aktif. Mengasumsikan seluruh informasi masa lalu dan saat ini belum sepenuhnya dicerminkan oleh harga saat ini, sehingga ada 3 jenis dalam di pasar modal, yaitu saham sebenarnya, fairly valued dinilai dengan wajar, dan overvalued dinilai lebih tinggi dari harga sebenarnya. Next. Implikasi hipotesis pasar yang efisien. Persepsi investor tentang sekuritas dalam mencerminkan informasi yang relevan akan sangat mempengaruhi investment style. Investor dikatakan menganut investment apabila investor tersebut mengadiri pada asumsi bahwa yang pertama, pasar modal melakukan penentuan harga sekuritas. Yang kedua, para investor yakin mereka dan memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan abnormal return. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya, ada 3 tipe analisis yang mungkin digunakan oleh active investment style, yaitu yang pertama ada technical analysis, di mana para analisis pasar modal mempelajari catatan harga sekuritas pada waktu yang lalu, kemudian mencoba mencari pola siklus-siklus tertentu dari fluktuasi harga-harga tersebut. Yang kedua, fundamental analisis, di mana para analisi pasar modal mempelajari bisnis perusahaan yang telah go public, mencoba menggali informasi-informasi baru, memperhitungkan prospek pendapatan dan dividen perusahaan, memperkirakan tingkat suku bunga kredit, mengevaluasi risiko perusahaan yang akan memberikan informasi baru dalam penentuan harga saham yang sesuai di pasar modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada market timing, di mana para analisis aktif memperhatikan setiap kesempatan yang menguntungkan dengan menentukan kapan sebaik atau menjual sahamnya. Ada kalanya investor harus melakukan short selling,
dengan menjual terlebih dahulu sahamnya, baru kemudian membelinya kembali. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.